Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita bahas secara mendetail HP FF. Nih, Infinix Hot 30 harganya nggak sampai 2 juta, tapi keren banget. Ya kalau kamu nggak percaya, cek aja ya link di deskripsi video buat cek harga update dari HP Infinix Hot 30 ini. HP-nya para bocah FF. Dengan harga nggak sampai 2 juta, kamu dapat desain yang kece keren kayak gini. Desain bodinya tuh dibikin gaya-gaya ala-ala kaca gitu, tapi ini bahannya polikarbonat. Yang didesain tuh seakan-akan berombak 3D gitu ya pada bagian bodinya, jadinya kelihatan keren. Cuma karena bodinya ini dibikin glossy, jadinya gampang banget nempel bercak sidik jari. Jadi saya saranin kalau beli HP ini, kalau misalnya kamu nggak suka pakai casing, pilih yang warna terang, warna putih ini, atau yang warna hijau biru gitu kali ya. Bukan warna hitamnya, karena kalau warna hitamnya pasti kelihatan banget bercak-bercak nempel sidik jari. Kalau ngelihat desain bagian kameranya juga dibikin kelihatan keren ya, dengan dual kamera dengan boba gede-gede ditambah boba satu lagi buat LED flash. Ya menarik sih desainnya untuk kelas harga nggak sampai 2 juta. HP ini juga didesain kotak ya, dengan frame yang permukaannya tuh datar, jadi antara frame samping dengan bodi belakang itu membentuk sudut. Ya kalau secara desain bodi menurut saya ya, ini HP keren banget untuk HP nggak sampai 2 juta. Sementara kalau untuk tampak depannya, ini juga kelihatan keren karena layarnya dia udah punch hole di tengah gini. Udah berasa kayak HP-HP kelas harga 2 juta sampai 3 jutaan ya, karena layarnya udah punch hole kayak gini. Ya walaupun bezelnya masih cukup lebar. Dan tompel bagian layarnya juga gede sih. Dan untuk kualitas layarnya untuk HP harga nggak sampai 2 juta, ini termasuk bagus. Termasuk mantep. Ukuran layarnya lumayan besar, 6,78 inch, dan dibuat agak memanjang. Dengan rasio 20,75 berbanding 9. Layarnya ini juga udah Full HD ya, dan juga udah support yang namanya refresh rate sampai 90 Hz. Pokoknya kalau untuk kualitas visual layar, ini udah cakep banget untuk kelas harga nggak sampai 2 juta. Kalau kita bawa ke luar ruangan ya, di outdoor gitu, di bawah cahaya matahari, ini juga masih cukup kelihatan walaupun berasa masih agak gelap sih ya. Tapi udah cukup enak, masih cukup nyaman untuk penggunaan. Ya, tapi seperti biasa ya, layar-layarnya Infinix kelas harga nggak sampai 2 juta, cuma support sentuhan maksimal 5 jari secara bersamaan. Ya kalau menurut saya sih 5 sentuhan maksimal ya nggak masalah, karena kalau kita pakai HP ini juga kan maksimal 4 jari kalau pas lagi main HP, main game gitu ya, 2 jempol dan 2 telunjuk. Dan kalau untuk ngomongin masalah audionya, masalah suaranya, ini juga termasuk mantep di kelas harga nggak sampai 2 juta. Udah dual speaker. Selain itu juga HP ini udah didukung teknologi suara DTS Sound, yang bikin suaranya tuh berasa lebih enak gitu ya. Kalau pakai earphone dan pakai speaker juga enak karena udah dual speaker. Speaker utamanya di sisi bawah dan speaker satunya lagi di atas layar barengan sama earpiece. Dan untuk kualitas suaranya tuh termasuk jernih ya, nggak berasa sember. Dan kalau menurut saya ya, dia tuh kalau dikencengin, bassnya tuh berasa cukup tebal. Dan karena bassnya cukup berasa, jadinya bodinya agak bergetar pada saat kalau misalkan kita dengar musik dengan suara kenceng. Kayak gini suaranya. Dan Infinix Hot 30 ini tuh hadir dengan 8 GB RAM dan 128 internal storage, di mana internal storage-nya segini tuh udah lega banget ya untuk HP kelas harga 2 juta. Dan storage-nya ini masih bisa kita ekspansi, bisa kita tambah lagi pakai micro SD, tapi tetap bisa dual SIM karena slot kartunya udah dedicated, udah khusus buat micro SD-nya. Dan kalau ngelihat slot kartunya ini udah dilengkapi sama seal karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk, jadinya kalau kecipratan atau kehujanan dikit masih aman. Dan waktu dipakai sehari-hari untuk penggunaan harian normal kayak multitasking, kita buka chatting, buka sosial media, ini HP tuh nyaman banget. Karena selain layarnya responsif dan layarnya enak, performanya juga lumayan kenceng untuk kelas harga 2 juta kurang. HP ini pakai prosesor MediaTek Helio G88 yang masih 12 nm. Prosesor yang kalau merek-merek lain tuh pakai prosesor ini biasanya harganya di atas 2 juta lebih gitu. Ini nggak sampai 2 juta. Terus juga RAM-nya dia udah 8 GB plus 8 GB virtual RAM. Jadinya kalau misalnya kamu aktifin virtual RAM-nya maksimal bisa sampai 16 GB. Buat multitasking nyaman deh pastinya. Ya kalau ngomongin performa nggak lengkap ya kalau nggak dicobain main game. Dan HP ini enak loh buat main game. Pertama kita cobain ya main game Mobile Legends. HP yang harganya nggak sampai 2 juta ini belum kebuka ya settingan grafis ultranya untuk Mobile Legends. Dan waktu dipakai ya buat main game dengan settingan grafis tinggi, refresh rate tinggi, dan juga bayangan aktif. Pokoknya settingan grafisnya tuh mentok rata kanan semua.
Kalau menurut data ya, frame rate-nya tuh stabil rata-rata di 45 ke atas ya. 45 fps ke atas selama main. Ya cuman banyak juga sih drop frame-nya sampai di bawah 30 fps kadang-kadang gitu ya. Jadi berasa agak kurang nyaman gitu kalau buat main game Mobile Legends dengan settingan grafis maksimal gitu. Jadinya kalau mau nyaman ya di settingan grafis rendah aja dengan refresh rate tinggi. Ini bisa stabil di atas 50 fps. Sementara untuk dipakai buat main game yang lebih berat, game PUBG Mobile misalnya, HP ini bisa jalanin game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimal di HD High. Dan yang kamu lihat saat ini saya main dengan settingan grafis di Balance Ultra, dimana pada saat main game dengan settingan grafis segini, stabil banget performanya rata-rata di atas 35 fps. Rata-rata sekitar 40 fps gitu. Ya walaupun kadang-kadang ada drop frame ya, sampai 25 fps gitu. Cuman ini masih nyaman banget dipakai buat main game sampai chicken dinner, enak banget. Dan yang namanya kenyamanan pakai HP itu nggak cuma di performa sama layar aja, tapi juga di sensor-sensornya. Dan Infinix Hot 30 ini tuh sensornya komplit banget untuk HP yang nggak sampai 2 juta. HP ini udah punya sensor NFC, jadinya kamu bisa cek saldo atau top up e-money sendiri. Nggak perlu lagi cari-cari ATM atau minimarket terdekat. Untuk sensor-sensor dasarnya juga lumayan komplit ya. Sensor magnetik ada, jadi bisa buat kompas. Sensor cahaya ada, jadi kecerahan layar otomatis bisa berjalan dengan baik. Dan sensor gyroskopnya juga ada, walaupun ini nggak nyaman ya kalau dipakai buat main game. Karena sensor gyroskopnya cuma virtual gyro aja. Tapi lumayan lah, masih ada. Jadinya buat virtual reality masih bisa. Sementara untuk keamanan biometrik masih dilengkapi sensor sidik jari di sisi samping HP yang jadi satu sama tombol power, dan posisinya nyaman banget dijangkau sama jempol. Performanya juga cepat, sekali tap langsung jari kebaca dan kunci kebuka. Kalau dipakai buat navigasi, buat GPS gitu ya, misalnya buka aplikasi Google Map, HP ini udah nyaman banget, udah bisa banget karena GPS-nya tuh cepet baca dan ngunci lokasi kita. Terus juga karena udah ada fitur kompasnya, jadinya lebih nyaman baca petanya karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Sementara untuk daya tahan baterainya juga udah termasuk awet walaupun chipsetnya masih 12 nanometer. Karena waktu saya coba ya di dalam ruangan dan terkoneksi dengan jaringan WiFi, waktu dipakai buat main game Mobile Legends, selama 1 jam tuh baterainya cuma berkurang 15% aja. Dan waktu dipakai buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya juga berkurang cuma 8%. Jadinya kan kalau dalam sehari ya kita pakai HP ini buat nonton YouTube sejam, terus udah kita pakai juga buat main game sejam, sisa baterainya tuh masih banyak banget buat nemenin kita sampai besoknya lagi baru minta di charge. Dan buat ngecharge juga ini udah cepet karena chargernya udah 33 watt. Ngecharge selama 30 menit udah terisi 50%, dan ngecharge selama 1 jam udah terisi 90%. Kalau mau penuh 100%, 1 jam 19 menit. Nggak lambat kan? Dan di kelas harga nggak sampai 2 juta untuk fotografi juga ini HP bener-bener bisa diandalkan banget. Ya walaupun kameranya cuma single kamera yang bisa dipakai ya, karena kamera yang keduanya ini cuma kamera potret. Kamera utamanya tuh udah 50 megapiksel dengan bukaan lensa kelas flagship, udah f1.6, lebar banget bukaan lensanya. Dan satu lagi adalah kamera potret untuk depth sensor, jadi biar foto potretnya nggak berantakan gitu deh. Sementara kalau untuk kamera selfie-nya ya standar HP nggak sampai 2 juta ya, 8 megapiksel aja dengan bukaan lensa f2.5. Tapi udah dilengkapi dual LED flash buat selfie di kondisi gelap. Dan untuk hasil fotonya termasuk bagus loh untuk HP nggak sampai 2 juta. Detailnya dapat, saturasi warnanya juga bagus ya walaupun agak over saturasi ya. Tapi ini masih kelihatan nyaman, masih kelihatan enak dilihat. Jadi kelihatan lebih menarik lah dari aslinya gitu. Dan dynamic range-nya juga cukup lebar ya. Jadinya kalau misalkan kita foto-foto membayangi cahaya, detailnya masih dapat baik backlight-nya maupun objeknya. Kalau buat foto-foto menggunakan mode potret juga hasil potongan blurnya bisa rapi loh. Jarang banget yang namanya salah ngeblurin. Ya udah cukup memuaskan lah untuk hasil foto mode potretnya. Dan kalau kita foto-foto malam hari pakai mode malam, hasilnya udah bagus banget ya untuk HP kelas harga 1 jutaan nggak sampai 2 juta. Detailnya dapet, lebih terang, minim noise untuk kelas harganya ya. Ya walaupun untuk beberapa detail agak wash out, tapi segini udah bagus banget untuk HP nggak sampai 2 juta.
Nah, sementara untuk foto-foto selfie 8 megapikselnya, hasilnya bisa kamu lihat nih. Dengan foto membelakangi cahaya, backgroundnya langit juga wajah kita tetap terang dan langitnya tetap kelihatan detailnya karena dynamic range-nya cukup lebar. Warnanya juga tajam dan bagus, nggak wash out, bener-bener warna yang menarik gitu. Tapi kalau misalnya kita foto-fotonya pakai mode potret, warnanya agak berasa wash out gitu. Nggak setajam pada saat pakai mode normal. Tapi potongan blurnya rapi banget. Dan nggak cuma hasil foto-fotonya yang bikin puas, untuk HP nggak sampai 2 juta. Rekaman videonya masih guncang. Rekaman videonya kayak gini ya. Buat ngerekam, dipakai buat jalan, dipegang aja. Ini Full HD di 30 fps. Kondisinya kayak gini ya, masih berasa goyang. Jadi kita nggak perlu tes yang 2K-nya. Sebenarnya ini bisa ngerekam video sampai 2K, tapi ya Full HD aja masih goyang gini, apalagi 2K ya. Guncangannya pasti lebih parah. Nah, kalau untuk fokusnya sendiri kayak gimana, kita coba ya. Tuh, dia pindah fokusnya nggak perlu pakai ditap lagi ya, langsung aja. Tuh, walaupun dia agak lambat fokusnya, pindahnya, tapi segini sih udah cakep sih. Udah bisa kalau mau buat bikin konten-konten gitu. Kalau buat kamera depan juga sebenarnya bisa 2K, tapi kita Full HD aja ya, karena buat kamera depan juga sama kayak kamera belakang tadi. Masih agak goyang kalau dipakai buat jalan ngerekam video kayak gini. Kalau untuk suaranya sendiri gimana? Kencang nggak ya? Ini nggak saya gedein ya volumenya. Nggak saya edit sama sekali buat suaranya. Jadi kualitas suaranya kayak gimana? Kamu nilai sendiri. Infinix Hot 30 ini HP Free Fire banget ya. Karena kalau kamu lihat, ini dia udah dapet tema Free Fire. Bener-bener serius banget ini branding Free Fire-nya. Dan seperti yang kamu lihat ya, HP ini UI-nya masih pakai UI buatan Infinix yang biasa dipakai, yaitu XOS versi 12.6 yang udah berbasis Android 13. Sayangnya belum ada informasi ya dari Infinix untuk kejelasan update-nya tuh kita bisa dapat sampai berapa. Tapi untungnya dia udah Android 13, jadi kalau seandainya nggak dapet update gitu ya, update Android, masih oke lah buat 2 tahun ke depan gitu dipakainya. Karena Android 13 2 tahun ke depan masih banyak yang pakai. Kalau kamu mau ganti-ganti tema atau ganti-ganti wallpaper, masuk aja ke Theme Store bawaan ya, namanya Xtheme. Di situ banyak banget pilihan tema, pilihan wallpaper, bahkan pilihan font tulisan yang rata-rata pilihannya gratis. Jadi kita bisa ganti-ganti gaya HP tanpa perlu keluar uang lagi. HP ini juga masih punya smart sidebar ya. Swipe aja layar dari samping terus tahan di tengah kayak gini untuk munculin bingkai smart sidebarnya. Di sini kita bisa akses aplikasi-aplikasi penting yang sering kita pakai dan juga bisa mengakses screen recording, scanning barcode dengan mudah, nggak perlu pakai ribet. Terus ya, kalau kita masuk menu setting, terus masuk ke menu special function, di sini banyak banget fitur yang menarik dan berguna, kayak social turbo misalnya. Bisa memaksimalkan pengalaman kita menggunakan aplikasi WhatsApp, karena kita di sini bisa video call cantik, bisa ngerubah suara, bahkan bisa bikin stiker sendiri. Terus masih juga disediakan Xclone ya, untuk menggandakan aplikasi sosial media maupun aplikasi chatting. Jadi di HP ini kita bisa install 3 nomor WhatsApp sekaligus. WhatsApp utama, WhatsApp cloning, dan juga WhatsApp bisnis. Kalau kamu suka dengerin FM radio juga masih disediain ya, FM radio analog. Buka aja aplikasi Wow FM. Cuma untuk menikmati fitur ini, kamu harus pakai earphone kabel yang berfungsi sebagai penangkap sinyal FM. Dan banyak lagi ya fitur-fitur lainnya yang bisa kamu cobain sendiri kalau kamu udah beli HP ini. Nggak sampai 2 juta sob, cek aja link di deskripsi video. Dan di harga segitu, kalau misalkan kamu beruntung, kamu masih bisa dapat gift box kayak gini, kayak yang saya punya, dengan harga sama. Intinya dengan harga nggak sampai 2 juta, ini worth it banget sih. Apalagi buat bocah FF. HP FF keren. Dan kira-kira segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP FF. Tapi gaming testnya PUBG. Gak apa-apa lah. Kita compare nih. Sama Tekno Spark 10 Pro. Harga mirip-mirip,